Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya ceramah yang akan saya bawakan yaitu hawa nafsu lawan atau kawan. Nah, perkenalkan diri dulu. Nama saya yaitu Andi Nurfaika. Pertama-tama untuk menyapa pembukanya, ke lapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara ceramah kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Taman Kartini dikelilingi kayu jati. Di dalamnya banyak jenis hewan. Sebelum memulai ceramah ini, izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara ceramah dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Nah, pertama itu apa sih itu hawa nafsu lawan atau kawan? Kita jelaskan dulu apa sih itu hawa nafsu. Nah, menurut Ibnu Rajab rahimahullah berkata, terkadang dimutlakkan penyebutan hawa dengan makna cinta dan kecondongan. Maka termasuk di dalamnya kecondongan kepada kebenaran dan selainnya. Nah, menurut Asy-Syabi rahimahullah berkata, hawa nafsu dinamakan al-hawa karena bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka. Orang yang memperturutkan hawa nafsu hakikatnya mencari kenikmatan semu dan kepuasan nafsu sesaat di dunia tanpa berpikir panjang akibatnya, walaupun harus rela kehilangan kenikmatan yang hakiki di dunia dan akhirat. Nah, apakah hawa nafsu tercela? Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam kitab tersebut bahwa hawa nafsu diciptakan ada pada diri manusia guna menjaga kelangsungan hidupnya. Sebab kalaulah tidak ada nafsu makan, minum, dan nikah, tentulah manusia akan mati dan punah. Karena tidak makan, minum, dan menikah, hawa nafsu mendorong manusia meraih perkara yang diinginkannya. Sedangkan marah mencegahnya dari perkara yang mengganggunya dalam kehidupannya. Maka tidak selayaknya hawa nafsu dicela atau dipuji secara mutlak tanpa pengecualian. Sebagai marah tidak boleh dicela atau dipuji secara mutlak pula. Nah, adapun pertanyaan setelahnya nih. Namun mengapa banyak disebutkan celaan terhadap hawa nafsu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, ketika sikap yang sering terjadi pada orang yang mengikuti hawa nafsu, syahwat dan amarah tidak bisa berhenti sampai pada batas mengambil manfaat saja darinya. Karena itulah banyak disebutkan nafsu, syahwat, dan amarah dalam konteks yang tercela. Karena dominannya, bahaya yang ditimbulkannya, dan jarang orang yang mampu bersikap di tengah-tengah dalam hal itu, mengatur hawa nafsu, syahwat, dan amarahnya. Nah, Ibnu Rajab rahimahullah bersabda, bisa pula digunakan secara khusus untuk makna kecintaan terhadap kebenaran dan tunduk kepada Allah dengan mengamalkannya. Nah, beliau juga berkata, makna yang dikenal luas di dalam penggunaan kata hawa nafsu secara mutlak tanpa terikat dalam kondisi tertentu adalah kecondongan kepada sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Nah, kesimpulannya nih tentang status hawa nafsu itu sendiri, yaitu pada asalnya hawa nafsu itu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang disukainya. Lalu jika condongannya kepada sesuatu yang sesuai dengan syariat, maka terpuji. Namun sebaliknya, jika kecondongannya kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tercela.
Sedangkan jika disebutkan hawa nafsu secara mutlak tanpa terikat dalam kondisi tertentu, atau disebutkan tentang celaan terhadap hawa nafsu, maka ini dimaksudkan dalam konteks itu adalah hawa nafsu yang tercela. Jadi intinya nih, hawa nafsu itu lawan atau kawan. Nah, dalam menjalani hidup, hawa nafsu yang terpuji ibarat teman perjalanan bagi Anda. Sedangkan hawa nafsu yang tercela adalah musuh Anda. Celaan terhadap mengikuti hawa nafsu ada dalam kitabullah. Jadi jangan sekali-kali lah mengikuti hawa nafsu. Karena kita tidak tahu nih, setelah kita mengikuti hawa nafsu ini, seperti nasi sudah jadi bubur, tidak bisa dikembalikan lagi ke semula. Jadi berpikirlah jika ingin melakukan sesuatu, bertindak sesuatu dan melangkah dengan sesuatu. Nah, Allah itu mencela ittibaul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Di beberapa ayat yang banyak dalam Al-Quran, diantaranya itu adalah firman-Nya, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat memelihara atasnya? Surah Al-Furqan ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan membelinya? Petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat. Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Nah, adapun dalam salah satu Quran surah Al-Jathiyah ayat 23, ayat Allah Ta'ala berfirman, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Nah, dalam hal ini hawa nafsu itu meliputi dua hal, yaitu syubhat dan syahwat. Mengikuti hawa nafsu tercela bisa dalam masalah beragama atau penyakit syubhat, atau dalam masalah syahwat dunia, penyakit syahwat, atau dalam kedua penyakit tersebut sekaligus. Nah, inti dari tentang hawa nafsu ini kawan atau lawan. Sampai di sini tuh sangat jelas bahwa musuh terbesar kita detik ini adalah syahwat atau hawa nafsu. Setiap insan sudah beriman kepada Allah jauh sebelum ia lahir ke bumi. Namun, seperti dikatakan Syekh Asy-Syarawi saat bicara tentang syahada al-fitrah, hawa nafsulah yang kemudian melalaikan kita dari ikrar suci itu. Sedangkan hawa nafsu itu sendiri adalah bagian penting dari diri sendiri selama kita menjalani hidup di dunia. Oleh karenanya, perjuangan kita untuk merdeka dari belenggu hawa nafsu menjadi begitu berat dan sulit. Terlebih ini adalah perjuangan abadi di sepanjang hidup kita. Nah, sekianlah dari ceramah penjelasan saya ini, yaitu tentang hawa nafsu, lawan atau kata atau kawan. Semoga bisa bermanfaat, dapat diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.